Tak boleh berpilih kasih. Anak yang satu kuliah sampai S1, S2, S3. Anak yang satu S cendol pun tak dapat. Berarti nanti ibu mewariskan putus silaturahim. Cucu ibu nanti akan berkelahi. Iyalah kau kaya ya kau. Yang kesembilan adalah al-jamaah. Alaikum bil jamaah. Kalau sudah tobat jangan sendirian. Karena orang sendirian amat sangat rentan digoda setan. Maka ada pengajian wirid yasin. Ada ibu-ibu kan ada musola belakang. Musola apa namanya? Musola Al-Hijrah. Ada buat grup wirid yasin. Buat grup wirid yasin, grup serikat kemalangan. Karena orang mati tak bisa sendirian. SKM. Lalu kemudian berjamaah, bapak-bapaknya juga bersama. Kalau sudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, insya Allah husnul. Sepaket itu udah. Kita sampai poin yang ke-9 nih aja. Karena kalau sudah kita buat jamaah, pasti istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pasti husnul khatimah. Mana dalilnya Pak Ustadz? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhanku Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Malaikat akan turun sebelum dia mati, keluar nyawanya. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian berbahagia dapat surga yang dijanjikan Allah. Sebelum nyawanya keluar, keluarlah dari mulutnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa husnul khatimah? Karena istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena berjamaah. Kenapa orang tidak husnul khatimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak Yang punya motor berjamaah. Apa nama jamaahnya? Biker subuhan. Born to ride, ride to jannah. Lahir untuk mengendara menuju surga. Yang hobi mobil off-road 4x4. Begitu juga punya komunitas. Pergilah kami ke Batu Tilam. Naik ke atas bukit. Mobil-mobil kecil nyangkut. Mobil besar pakai 4x4, gardang 2, muka belakang, naik ke atas. Jadi masing-masing punya komunitas. Kau komunitas kau apa? Sepeda ontel. Kau komunitas kau apa? Pencinta burung hantu. Kau komunitasmu apa? Semua ada hobi masing-masing. Ibu juga buat komunitas-komunitas ini. Komunitas hijabers. Komunitas jilbabers. Komunitas entah apa bers-bers lah. Asal jangan komunitas embers. Ember bocor. Nauzubillah. Itulah 9 kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kertas-kertas pertanyaan bawa kemari. Kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Anak-anak menulis karena mereka tak boleh main handphone. Ibu-ibu tak menulis karena mereka menonton di handphone. Channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ada ibu tonton di channel? Ibu dengar ceramah tuh mau nyari, adakah aku masuk? Dua-duanya? Bagus. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum Tuan Guru. Apa hukumnya hamba Allah yang selalu mengabaikan sholat? Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Ini kipas angin bisa nyangkut, lampu bisa nyangkut, atap bisa nyangkut karena tiangnya kokoh. Kalau tiang ini tumbang, tumbang semuanya. Jadi sedekahnya rajin, pengajiannya rajin. Kalau tak sholat maka amalnya semuanya
tumbang. Yang ketiga, ada satu neraka namanya Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Karena kami tidak sholat. Yang keempat, sholat itu adalah hutang. Hutang wajib dibayar. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Orang yang tidak sholat, maka hutang paling layak dibayarkan kepada Allah, maka dia mati dalam keadaan terhutang, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat itu membuat orang dekat dengan Allah, sedangkan meninggalkan salat membuat hati kering kerontang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu hatinya tak tenang. Orang yang salat hatinya tenang. Dari mana Ustaz tahu? Buktinya tadi waktu saya khutbah Jumat banyak yang tertidur. Menunjukkan dia tenang lah itu. Orang barat, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, tidak bisa tidur. Penyakit tak bisa tidur ini namanya insomnia. Mesti makan pil tidur, dikasih morfin biar bisa tidur. Orang kita naik angkot ketiduran, lewat gang, tengok, udah sampai pasar pagi Arengka. Marah pula sama supir tuh. Kenapa tak kau banguni aku tadi? Aku bawa mobil bukan menjaga kalian. Dijauhkan Allah dari ketenangan hati. Sehingga gelisah aja bawaannya. Gelisah, pakai ganja. Gelisah, mabuk. Gelisah, karaoke. Gelisah, sakau. Tidak tenang jiwanya. Maka sholat menenangkan jiwa karena semua kita serahkan pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tenang. Ibu tenang apa tak tenang? Tenang. Dari bunyi jawabnya tenang. Tenang, Bu. Itu saking tenangnya. Saking kan tenangnya lah itu. Tak bergerak lagi. Gimana, Bu? Tenang. Ustaz, laki saya tak sholat Pak Ustaz. Walaupun ibu udah pengajian, jangan pulang nanti ibu ceramahi pula bapak. Bang, sini sebentar. Ya ayyuhalladzina kafaru. Doakan aja mudah-mudahan dia sholat. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Banyak juga yang tak sholat. Ditanya dia, nanti kalau abang mati aku tak ikut bang. Surat rumah ini sama aku. Surat tanah aku yang megang. STNK BPKB pun sama aku juga. Yang menyertai abang nanti di liang lahat sholat itulah. Dia muncungkau kata dia. Ibu jangan diam aja, besok ulang lagi. Sampai dia dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am. Ibu tidak profesor, doktor, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bukan artis. Tapi ketika ibu menyampaikan satu orang dapat hidayah itu luar biasa. Berapa banyak bapak-bapak yang tak sholat jadi sholat karena bininya. Saya sebetulnya dulu dengar ceramah gak masuk ke telinga saya Pak Ustaz. Tapi pas bini saya merepet, masuk semuanya Pak Ustaz. Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua yang selalu membedakan anak-anaknya, padahal kita sangat sayang kepada orang tua kita, tapi kalau kita menjenguknya selalu sakit hati melihat sikapnya. Untuk orang tua, ini hadis Nabi SAW, fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ibu punya anak ibu 3, 4, 5, tak boleh ibu bagi-bagi anak ini, kasih mesti sama. Kalau anak ini dikasih duit, ini kasih duit. Kalau ini dikasih warisan, hibah, wasiat, ini mesti kasih. Tak boleh berpilih kasih. Anak yang satu kuliah sampai S1, S2, S3. Anak yang satu es cendol pun tak dapat. Berarti nanti ibu mewariskan putus silaturahim. Cucu ibu nanti akan berkelahi. Iyalah kau kaya, ayah kau dulu disekolahkan, ayah aku tidak. Itulah gara-gara atuk kita. Mampus juga dia kan. Memutus tali silaturahim. Jadi ibu tidak boleh tidak adil. Adapun ayah, ibu, emak, bapak, ibu tidak adil,
Maka mereka sudah tua, susah untuk ngasih tahu. Tapi kalau mereka nonton, ini bagus juga, kasih tahu tonton. Mak ya, coba tonton ini. Mak, pedas sekali cakap Ustaz ini. Ini untuk kebaikan ayah juga. Prinsip sama orang tua itu begini. Kalau yang tadi sebagai orang tua, sekarang kita sebagai anak. Kita hanya datang untuk berbakti saja. Jangan minta lain-lain. Belikan makanan kesukaan dia. Belikan pakaian yang dia suka. Kasih dia duit. Senangkan hatinya. Insya Allah rezeki ibu akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Perlakukan orang tuamu macam raja. Maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Senangkan hati.